Maka kalau ada dua hadis yang seolah-olah sahih, dua-dua sahih gitu kan, bahkan dari perawi-perawi yang sama, dari jalur yang sama, Aisyah juga, maka jalan yang diambil adalah tarikut tarjih. Ya, tarikut tarjih mengambil dua dalil dibanding, diukur Pak, ditimbang. Mana yang paling kuat itu yang dipegang, yang lemah kita buang, kita singkirkan. Itu namanya tarikut tarjih. Ya. Lalu cara kedua tarikut jam'i, mengambil dua dalil yang seolah-olah bertentangan, ya, yang lebih kuat hukumnya lebih kuat, yang lebih ringan yang kurang kuat hukumnya lebih ringan. Contoh begini, yang tarikut jam'i ya, kalau misalnya berhubungan dengan perintah, ya, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah paling tinggi kan wajib ya. Perintah paling tinggi hukumnya apa? Fardu, wajib. Ya, di bawah wajib sunnah. Nah, kalau misalnya hadisnya ditimbang, yang paling kuat kalau berhubungan dengan perintah, yang paling kuat hadisnya derajatnya, maka hukum perintah di hadis itu hukumnya wajib. Yang diperintah di hadis ini hukumnya sunnah. Ya, kalau kalau diadu, ini kalau tarikut jam'i ya, dua-dua dipakai. Tapi hukumnya berbeda. Ya, dua-duanya dipakai, hukumnya berbeda. Kalau bisa hubungan tentang larangan, ya dua hadis ditimbang, yang mana yang paling kuat? Hadis A katakan. Maka hadis A ini hukumnya haram kalau tentang larangan. Hadis B hukumnya makruh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqul haditsu kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Dia menguasai langit dan bumi. Rabbil masyriqaini wa rabbul maghribaini. Tuhan pemilik dua tempat terbitnya matahari dan Tuhan pemilik tempat terbenamnya matahari, yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat menjadi umatnya Rasulullah SAW, Nabi terbaik dari kitab yang terbaik, diperintahkan oleh malaikat yang terbaik, dan agama yang terbaik hingga akhir zaman. Serta kita memiliki saudara seiman dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabina wa Rasulina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalam. Ya kunafillah azakumullah wa yakum. Kita masih di channel Melodi Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online. Alhamdulillah kita masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang masuk ke dalam hadis
babus sholat al musafir wal marid, bab sholat musafir dan orang yang sakit. Di nomor hadis 454. Teman-teman bila ingin murajaah dari bab pertama bisa dilihat di channel kita, channel Mendengar Mengaji dan Kajian Hadis Online. Pertama, kita masih dipandu oleh guruna kita Al-Mukarram Al-Ustaz Tahiyah Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Dan seperti biasa kita doakan beliau semoga diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita ini. Bila ada pertanyaan, bila ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku thalibul ilmi, penuntut ilmu, wabil khusus anak fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzi wa nafthi wa nafthi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadir jamaah rahimakumullah, silakan dibuka saja kitab Bulughul Maramnya. Babu sholatil musafir wal maridi, bab ya salat musafir yang dalam perjalanan. Musafir orangnya ya, safirun. Kata-kata safaro, kata akar katanya berjalan. Ya, wal marid orang yang sakit. Kalau mumarid ya perawat ya. Marid besar ya. Kalau mumarid perawatnya. Marid pasiennya ya. Hadis ke 452 di kitab saya, namun tiap-tiap kitab, tiap-tiap penerbit beda-beda nomornya. Yang penting isinya sama. Hadis pertama dalam bab ini an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, awalu ma furidat, awal pertama kali difardukan ya as-shalah, difardukan, diwajibkan, ditetapkan rakaataini, 2 rakaat ya. Fa ukirat, lalu telah ditetapkan sholatus safar, sholatnya orang yang safar ya, perjalanan. Ini bisa dilihat surat An-Nisa 101 ya. Wa utimat salatul hadar, dan disempurnakan sholat hadar, hadir apa sholat yang di mukim ya, sholat di wilayahnya. Ini kejadian pada saat masih belum hijrah ya, masih di Mekah ya. Sholatnya dua-dua ya. Sholatnya dua-dua, mutafaqun alaih. Walil Bukhari, dan bagi Bukhari, tsumma hajjaro, lalu hijrah fa furidat arba'an, karena menjadi 4 rakaat ya, menjadi 4 rakaat. Wa ukirat ya, ditetapkan, diputuskan sholatus safar, untuk sholat safar ala awal, kembali kepada yang awal, atas yang pertama kali, maksudnya kembali 2 rakaat. Yang dulu sebelum hijrah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib ya, subuh tetap 2 rakaat, maghrib tetap 3 ya, nanti ada keterangannya di bawah juga ada hadisnya. Zuhur, asar, isya itu 2-2. Lalu pada saat dia Rasul hijrah ya zuhur, asar, isya menjadi 4 rakaat. Tapi kalau dia safar, kembali ke aturan awal, ke setelan pabrik ya, ke 2-2 lagi gitu ya. Default. Ya.
Zada Ahmad, telah menambah Imam Ahmad dalam musnadnya ilal maghrib, kecuali maghrib. Fa innaha, karena semuanya dia maghrib itu witrun nahar, witirnya siang. Wa illa subuh, ya, dan juga subuh, maghrib dan subuh, ya. Fa innaha, karena semuanya subuh itu tutawwalu fihal qiraah, dipanjangkan padanya al qiraah, bacaan salatnya, ya, bacaan salatnya. Jadi asbabun nuzulnya pada saat surat An-Nisa, ya, hijrah, ya, perintah hijrah itu bahkan ada orang yang seorang tua renta, karena orang hijrah ke Madinah itu ditungguin, Pak. Ya. Kalau tafsir itu ditungguin, dicegat, ya, taruhan nyawa itu, taruh nyawa. Pada kalau kamu mau hijrah, gak boleh bawa apa-apa, Ya. tinggalin semua, gitu. Nah, ada seorang tua yang dia sakit, gak bisa ngapa-ngapain, tapi karena imannya kuat, dia panggil orang-orang untuk mengawal dirinya. Dia orang kaya, untuk mengawal dirinya biar bisa hijrah ketemu Rasulullah di Madinah. Ini belakangan nih, Pak, hijrahnya, Pak. Bukan Ibnu Abbas masih kecil kan, masih belakang, masih 10 tahun. Ya, apa dia bilang? Kumpulin para pemuda, mau nggak kalian mengantarkanku ke Madinah untuk hijrah ketemu Rasulullah? Aku akan beri ganjaran, beri upah. Apa upahnya? Seluruh harta kekayaanku buat kalian. Yang penting aku sampai. Berangkat tuh, Pak, dipandu kan, ditandu. Kajian Rasul Dirman tuh, ditandu, ya. Allah berkata lain, dia nggak ketemu Rasulullah, wafat dalam perjalanan hijrah. Dia artinya dia telah dapat tuh pahala hijrahnya. Walaupun kenapa pahala hijrah tetap, walaupun baru keluar satu langkah dari rumah mati, dapat pahala hijrahnya. Ya, itu orang-orang dulu tuh gitu, Pak, cara berpikirnya. Ya, pada saat hijrah dia tahu yang dituju itu Rasulullah, Allah dan Rasulnya, maka segala sesuatunya itu ringan, murah. Mau nggak antarkan aku hijrah, bayarannya seluruh kekayaanku buat kalian, terserah, tapi sampaikan aku ke sana. Bahkan Imam Malik rahimahullah, ya, pada saat Imam Syafi'i muda, selesai belajar kepadanya, diutus suruh belajar lagi kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Malik apa, Pak? Dia mendanai semua keperluan Imam Syafi'i untuk ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah untuk belajar. Dibiayain semua sama Imam Malik. Jadi berpikirnya akhirat, Pak. Long time, ya. Nggak sekedar dunia setahun 2 tahun, ini akhirat dia lompat. Ya, ini hijrah, ya. Maka karena prosesnya hijrah itu luar biasa, maka ditetapkanlah salat safar tadi, Pak, yang 2 rakaat. Ya, awal salat khauf tadi awalnya, pada saat tadi kan ayat 4 surat An-Nisa 101. Ayat sebelumnya berbicara tentang apa? Orang-orang munafik yang nggak mau hijrah. Dalam keadaan bagaimana kalian mati? Nggak hijrah. Ya, ayat sebelumnya lagi tentang salat khauf. Beruntun tuh, Pak. Ya. Baik. Lalu hadis berikutnya 455, wa an Aisyah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaksuru, adalah beliau mengqasar fi safar, di dalam safar, wa yutim, dan menyempurnakan. Jadi kadang-kadang musafar, kadang-kadang menyempurnain. Ya, wa yasumu wa yuftir, iftar, dia puasa, kadang buka juga dalam safar. Ya, rahu Daraqutni wa ruwatuhu siqatun. Menurut Daraqutni, riwayat ini siqat, kuat, hadisnya kuat, periwayatnya kuat. Ya, ila kecuali annahu ma'lul, bahwasanya dia
ada maklul Pak, kelembekan, kelemahan. Hmm. Ya wal mahfud, dan yang terjaga an Aisyah min fi'liha, ya dari Aisyah tentang perbuatannya, bukan perkataannya. Ya. Wa qalat, dan dia telah berkata innahu la yasuku alayya. Jadi gini Pak, hadis yang tadi kita bacakan seolah-olah bertentangan dengan hadis pertama. Ya. Padahal sama-sama Aisyah yang meriwayatkan. Iya. Nah, ini bagaimana caranya nih? Maka kalau ada dua hadis yang seolah-olah sahih, dua-duanya sahih gitu kan, bahkan dari perawi yang sama, dari jalur yang sama, Aisyah juga, maka jalan yang diambil adalah tarikut tarjih. Ya, tarikut tarjih mengambil dua dalil dibanding, diukur Pak, ditimbang. Mana yang paling kuat itu yang dipegang, yang lemah kita buang, kita singkirkan. Itu namanya tarikut tarjih. Ya. Lalu cara kedua tarikut jam'i, mengambil dua dalil yang seolah-olah bertentangan, ya, yang lebih kuat hukumnya lebih kuat, yang lebih ringan yang kurang kuat hukumnya lebih ringan. Contoh begini, yang tarikut jam'i ya, kalau misalnya berhubungan dengan perintah, ya, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah paling tinggi kan wajib Pak ya. Perintah paling tinggi hukumnya apa? Fardu, wajib. Ya, di bawah wajib, sunnah. Nah, kalau misalnya hadisnya ditimbang, yang paling kuat kalau berhubungan dengan perintah, yang paling kuat hadisnya derajatnya, maka hukum perintah di hadis itu hukumnya wajib. Yang diperintah di hadis ini hukumnya sunnah. Ya, kalau kalau diadu, ini kalau tarikut jam'i ya, dua-dua dipakai. Tapi hukumnya berbeda. Oke. Ya, dua-duanya dipakai, hukumnya berbeda. Kalau bisa hubungan tentang larangan, ya dua hadis ditimbang, yang mana yang paling kuat? Hadis A katakan. Maka hadis A ini hukumnya haram kalau tentang larangan. Hadis B hukumnya makruh. Ya, gitu. Tapi kalau di namanya, kalau sini yang kita lebih tepat adalah tarikut tarjih. Kita ambil salah satu saja yang kuat, yang satu yang nggak dipakai. Maka yang kita pakai hadis yang di atas. Hadis yang safar itu 2 rakaat. Jelas Pak? Jelas, tapi saya mau dabar lagi nih Ustaz. Di sini kan disebut Rasulullah waktu safar boleh kadang sempurna, kadang dikosor. Nah, hadis yang lainnya itu kan kontradiktif. Jadi apakah ini masih bisa dipakai matannya Ustaz? Kan tadi saya bilang hadis ini kan hadis yang 4 tadi kita baca bertentangan dengan hadis yang pertama kita baca. Betul. Maka ini diadu. Nah, diambil tarikut tarjih. Maka tarikut tarjih yang mana yang paling kuat? Ini yang paling atas tadi. Makanya hadis yang boleh nggak dipakai. Tidak dipakai. Jelas ya Pak? Jadi kesimpulannya Rasulullah selama safar pasti dikosor. Pasti dikosor ya? Iya. Kecuali ada yang, ya karena Rasulullah imam sih ya. Imam pasti harus turut. Harus diikutin kalau imam. Kecuali beda kalau sama kita misalnya kan. ada seseorang yang jadi makmum, diajak untuk sholat zuhur jamaah, mau nggak mau harus ikuti jamaah supaya menghindari perdebatan begitu. Iya betul. Ini beda hal Rasul dengan kita ya. Karena walaupun tadi tetap harus nanya sama Ustadz ini. Walaupun kita tahu betul. Ya. Betul. Jadi Nabi selalu mengqashar sholatnya, selalu berbuka apabila qashar. Apabila safar ya. Jadi artinya hadis ini nggak dipakai, jadi nggak selalu hadis redaksi nggak ada. Nah kita berbicara tentang karena di bab sholat safar. Maka hadis yang tadi kita baca, ya kita ambil yang kaitan dengan sholat saya dulu. Adapun hadis tentang puasa, beda hal hukumnya Pak. Ini kan seolah-olah kan dalam hadis ini Nabi mengqashar, kadang juga sempurna, tamam. Kadang puasa, kadang berbuka. Hadisnya kan nggak dipakai. Berarti seolah-olah Nabi selalu sholat qashar.
Kalau saum selalu buka, Iya, iya. ya kan gitu kan. Hmm. Di selalu kosor, selalu buka. Poinnya gitu kan. Iya, iya, iya. Baik, ya baik. Nah, bagaimana dengan kita lagi saum? Betul. Apakah berbuka puasanya? Antum nih, selama di sana kan safar. Apa antum berbuka puasanya? Iya. Itu dia. Iya kan? Jadi pertanyaannya. Maka berpuasa berbeda dengan sholat. Oh. Oh. Kalau sholat itu jedanya pendek. Zuhur ke asar berapa menit? Oke. Berapa jam? Hmm. Maghrib isya berapa jam? Hmm. Pendek. Tapi kalau sholat tuh 1 hari full, Pak. Iya. Ya, pada saat antum nggak puasa, puasa ya. Pada saat antum nggak puasa hari ini nggak bisa ganti besok, nggak bisa. Besok masih Ramadan masalahnya. Iya, oke. Harus ganti di bulan lain di luar Ramadan. Hmm. Ya bisa ketemu antum dengan bulan lain terus bisa enggak? Usia. Hmm. Ya kan? Maka hemat saya, walaupun antum safar, ya di dalam safar, pada saat antum berpuasa Ramadan, beda hal dengan puasa sunnah ya. Betul. Maka Pertanyaan berikut sebenarnya. puasa, Iya, iya, iya. berpuasalah. Karena nggak tahu. Berpuasalah, beda hal kalau lagi sakit ya, harus Iya. nambah lebih parah ya. Sama safar tuh kalau lebih payah buka nggak apa-apa. Hmm. Tapi kalau bisa tuh antum berpuasalah. Iya, iya. Karena apa, kalimatnya yang diambil adalah apa? Wahai orang-orang yang telah beriman. Hmm. Iya, Al-Baqarah 183. Kalau beriman itu iman yang punya beda, Pak. Yang susah Betul sih. menjadi ringan. Iya, iya, iya. Jelas ya? Iya. Silakan. Ini sampai di sini hadisnya atau kita ke pertanyaan, Ustaz? Boleh kita lihat juga apa-apa. Masih ada lagi. Ini pertanyaan gini, Ustaz. Kan saya safar Oh, kita- nih. Kalau misalnya kan saya ngejar pahala jariah ya. Tapi kan memang afdolinya kan saya di kosor kan, nggak bareng sama jamaah. Tapi di masjidnya saya ini pas waktu azan belum ada yang azan nih, Ustaz. Boleh nggak saya azan? Tapi saya nanti sholatnya kosor gitu. Karena lagi nggak ada orang aja gitu tadinya. Oh, nggak ada orang nih, saya Iya. azan, saya turun, saya sholat sendirian gitu kosor. Boleh nggak? Iya, antum kayak apa, kayak calo bis, Pak. Iya. Manggil orang, ya berangkat, antum nggak berangkat. Iya. Bahkan jadi pertanyaan besar nanti, antum yang ngajan pas komat sholat kemana yang ngajan tadi, ya nggak ada. Iya. Kan jadi malah jadi tanda tanya besar gitu kan. Itu dipikirkan, hindari perdebatan. Kalau begitu malah menimbulkan perdebatan. Oke. Berarti kalau misalnya lagi full, ya kita sholat jamaah. Tapi terkadang kan di sini ada jeda sampai 20 menit nih, Ustaz. Sampai 5 menit terakhir baru pada kumpul tuh. Nah, 15 menit awal nggak pada kumpul tuh. Jadi saya bisa azan, kalau nggak ada orang, saya sholat sendiri munfarid gitu. Itu masih aman gitu, Ustaz? Masih boleh ya? Ya boleh kalau bisa. Udah ini kan Yang hindari penting fitnah ya. menghindari perdebatan kan. Jadi gini Pak, gini, antum gimana ya? Azan itu wajib bagi yang berjamaah, Oh. ya kan? Iya. Pada saat antum azan, tapi itu nggak ikut orang, berarti secara nggak langsung jamaah ini nggak ada azannya, karena antum nggak bagian di situ, Oh gitu. ya kan? Nabi dengan Bilal dibilangkan aja azan, wahai Bilal. Kenapa? Masa terkelotor kan? Iya. Iya kan? Berarti kan yang azan masih dalam Betul. masih dalam kloter itu. Komunitasnya. Nah kalau di antum azan, antum nggak masuk ke situ. Maka dia di azan tadi siapa? Buat siapa? Buat antum kan? Karena kalimatnya lakum, untuk kalian. Maka kalau antum bisa azan, ya antum berjamaah di situlah. Kalau antum memutuskan untuk apa namanya, untuk safar, ya kosor lah. Tamam. Baik. Pertanyaan yang kemarin Ustaz tuh yang rubah duduk zikir udah ketemu belum tuh Ustaz?
Jadi Iya, rumba iya, saya zikir ketemu setelah di sholat subuh atau maghrib tuh. ya hadisnya di Tirmizi itu saya udah buka berapa jilid, ada 5 jilid ya. Saya buka dari hadis keberapa tadi yang saya kirim ke antum ya tadi ya. Iya. Nomor hadisnya dari 4000 sekian sampai 4000 sekian. Saya buka tuh bab-bab doa, bab-bab zikir sampai selesai habis. Saya tidak menemukan kalimat yuhyi wa yumit. Oh iya. Ya ada yuhyi wa yumit yang 10 kali itu. Ya, yang 10 kali itu, tapi apa namanya yang pernah saya kirim tadi ke antum tuh. Sebentar ya. Hadisnya mauquf nomor Hadisnya hadis mauquf. 3624 halaman Ya, 215. Dari mauquf hadis itu riwayat terhenti Tirmidzi. di sahabat. Terhenti di sahabat. Oke. Jadi yang hiwayum itu berbicara tentang zikir yang 10 kali itu yang ada pakai hiwayumit. Ada redaksinya tadi antum yang antum berikan tadi nomor hadisnya Yang itu ya. hadisnya mauquf. Hadisnya mauquf. Kalau saya gitu Pak, cara saya ngoreksi gitu kan. Saya stabilo nomor hadisnya, halaman sekalian gitu kan. Terus nomor halaman hadisnya, jilid berapa. Saya foto. Stabilo kalimatnya. Enggak ada kalimat yuhyi wa yumiit itu enggak ada, hanya satu kan di situ kan. Iya. Dan redaksinya bukan yang seperti yang antum share ke saya tadi. Iya. Yang apa tidak berubah posisi kaki ya, apabila siapa saja yang baca 10 kali zikir tersebut maka bla 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 gitu kan. Fadilahnya. Ini nggak ketemu saya. Ya kan? Ada di hadis riwayat Imam Ahmad. Saya buka 12 jilid ya. Oke. 12 jilid hadis dari antum udah dibaca tadi. Kenapa repot tadi? Ngasihnya jilid 4. Ya. Nomor hadisnya 272. Ini saya ada ayat Imam Ahmad ada 12 jilid. 10, 12 jilid. Ya. Jadi jilid 4 kan jilid bab awal Pak. Saya cek 4 jilid 4 272 enggak ketemu juga. Sampai habis tuh nomor jilidnya tuh 12 jilid enggak ketemu. Ya biasanya kalau hadis Tirmizi dengan hadis Tirmizi aja ada redaksinya sama, maka kemungkinan besar hadisnya juga sama, redaksinya di kitab lain gitu kan. Hanya beda dengan di hasanatnya. Saya ketemu di hadis Darimi bahkan. Oh, Darimi malah. Di hadis Darimi ada, cuman belum saya periksa tuh sanatnya. Ya artinya kalau yang antum saya tadi yang hadis Imam Ahmad jilid 4 272 ya. Sama Tirmizi nomor hadis sekian, saya tidak menemukan. Bahkan kesimpulannya saya bisa anggap hadis itu dhaif. Pertanyaannya, boleh nggak dibaca? Ya boleh Pak. Ya. Boleh zikir boleh dibaca, tapi alangkah lebih baik zikir yang paling bagus kan zikir yang diajarkan Nabi. Tapi rubah posisi duduk apa ada ya, hukumnya? Ya hadisnya di situ tidak bicara tentang posisi kaki, posisi Cuman duduk. bacaannya doang ya. Hanya bacanya tok. Adapun kalau antum mau mengambil posisi duduknya banyak hadisnya. Nabi terkadang bergeser ke kiri, kadang menghadap ke umatnya, ke jamaahnya dengan wajahnya, ya. Kadang-kadang berputar ke kiri, kadang berputar ke kanan. Ada hadisnya, dan itu sahih semua. Boleh. Walaupun disebut oleh penutur beritanya itu ada dibawakan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah dan kitab Sahih Al-Tarhib itu. Iya, saya nggak peduli mau dari Albani ke siapa lagi tuh, Syekh Albani atau saya Mutawalli Sa'rawi atau dari mana kan nggak peduli bagi saya. Hadis sahih ya, aja, hadis riwayat aja ya Ustaz ya. Iya, bagi mereka, bagi beliau itu sahih. Bahkan jangankan dari Umar bin Khattab saja, dari sahabat Nabi, dari Ali bin Abi Thalib saja gitu. Kalau bertentangan dengan nabinya, Nabi nggak ngajarin, saya nggak terima, saya nggak pakai. Contoh tentang hadis apa? Hadis tentang tarawih. Itu Umar bin Khattab, bukannya Syekh Albani, bukan. Iya. Ya, ini Umar bin Khattab langsung gitu kan. Dia bikin 2-3 ya. Saya mohon maaf, saya nggak ikutan.
Bagi teman-teman yang mau ngerjakan silakan, tanggung jawab masing-masing. Nah ini Oke. kan ya ditanya, kalau ditanya saya jelaskan kan, saya punya sikap, ada sikap hukum bagaimana sikap hukum saya tidak pakai itu. Bagi teman-teman yang memakai Silakan, silakan, iya, iya. tanggung jawab masing-masing nanti kan. Ustadz itu Jangan baru keperiksaannya hadis riwayat At-Tirmidzi sama hadis riwayat Ahmad. Ahmad ya Ustadz ya. Dan baru ketemunya deh hadis riwayat Ad-Darimi ya. Dari ini ada, Bukhari, cuma Muslim, Nasai, Abu Daud tuh belum dapat. semuanya hadisnya sahih semua Pak, kalau tanpa riwayat. Ada banyak hadisnya, Bukhari, Muslim, ya, apalagi itu Abu Daud, banyak Nasai, Abu hadisnya. Daud itu nggak ada Ya, yang dari ini juga. perubahan duduk. Saya nggak kebanyakan redaksi Pak, redaksinya tentang zikirnya. Zikirnya nggak ada tentang perubahan duduk. Nggak ada keterangan, dan kalimatnya la ilaha illallah adalah syarikara lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Oke. Redaksi seperti itu. Jadi ini Dan itu teman-teman banyak hadisnya. disclaimer dulu. Jadi ada pertanyaan tentang rubah duduk di sholat setelah zikir setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Bahkan ada ustadz yang memberikan pendapatnya dan diberikan dalilnya. Dan ini kita meriksa hadis gitu ya, memeriksa hadis. Tapi kalau misalnya kita kontradiksi, kita berlawanan, kalau teman-teman yang masih mau pakai silakan. Kalau di majelisnya kita mau diperiksa dulu hadisnya sampai udah mantap, udah sahih, karena kita cari yang afdol ya Ustaz ya, afdolinya. Jadi kalau udah afdol, masalahnya di ibadah nggak bisa katanya, nggak bisa main-main. Dan kita cari afdol. Makanya waktu kejar tentang masalah safar Ustaz, kan itu saya nggak terbiasa gitu ngelakuinnya. Jadi saya kejar terus Ustadz kita ini untuk saya puas jawabannya setelah hadisnya emang udah dapet yang sahih. Baru saya berani lakuin. Kalau nggak berani lakuin saya tetap kejar terus. Sama Ustadz. Jadi gini. Gimana mau dilanjut? Tadi saya sudah memberikan jawaban saya, bahkan saya copy, saya foto, saya kirim. Sebaliknya bagi teman-teman yang menemukan hadis tadi yang saya belum temukan tadi, kalau antum punya hadis riwayat Tirmidzi tersebut yang 10 kali baca seperti yang antum share tadi, seperti berubah posisi kakinya, posisi duduknya, baik di riwayat Tirmidzi atau Imam Ahmad, kalau ada kirim ke saya. Ya, harus fair dong gitu kan. Saya kan meneliti kan. Jangan sampai orang yang meneliti yang diberikan hasil penelitiannya malah tanda kutip ya, malah tidak dipercaya orang-orang yang sedang ngasih apa ada keterangan ini hadis di mana, tahrijnya gitu loh. Dari mana sana keluarin semuanya. Siapa mukhrijnya, dari kitab apa, keluarkan semua, buktikan cara mereka dalam mengoreksi hadis tersebut, mengatakan hadis itu sahih, dhaif atau hasan atau apa, dikat gitu kan. Jangan semua sekedar berkomentar tanpa memberikan dasarnya gitu. Ustaz, emang setiap buku hadis ini beda-beda nomornya Ustadz ya? Beda. Kalau kita pakai hadis riwayat At-Tirmidzi nomor sekian, ada buku yang lain lagi hadis riwayat At-Tirmidzi tapi beda nomor begitu ya? Nggak bisa sama gitu ya? Sesama Bukhari saja beda Pak. Makanya kalau dia sebut nggak tahu ya, kalau misalnya saya ini orang akademisi ya, misalnya tentang masalah warna deh misalnya gitu, itu hampir kita sebut cetakan Balai Pustaka misalnya tahun 2015 gitu. Makanya kalau di akademis itu tuh bangsa 5 tahun nggak dipakai lagi buat jadi rujukan gitu, karena berubah gitu. Kalau di hadis berubah ya. Kalau hadis pribadi saya lebih cenderung hadis kitab-kitab lama. Ya, kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama, otentik ya, kitab-kitab lama. Nah, adapun yang di media sosial, di Google, di mana gitu kan, di mesin pencarian, kan sumber dari kitab juga Pak, ya kan? Nah, kok bisa berubah? Tapi kalau kitab asli kan nggak berubah kan? Iya. Jadi, hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan hadis yang sahih, hadis yang sahih itu kan hadis yang sahih. Jadi
Yang penting gimana pada saat memberikan hadisnya, yang paling penting apa, babnya ada di mana, bab apa. Ya, bab tentang apa ya? Kalau saya kan lengkap. Hmm. Kalau saya nemukan hadis tuh, saya tulis tuh jilidnya jilid sekian, nomor hadisnya sekian, halaman saya tulis juga kan. Iya, iya. Maka saya stabiloin tuh. Hmm. Ya, apa namanya, saya stabiloin. Bahkan kalau saya pakainya kitab saya kebanyakan Darul Kutub sama Darul Fikr ya, saya pakai kitab lama. Oke, oke. Karena kalau kita ngomong masalah Al-Quran, misalnya tentang dalil puasa, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Quran, semua Al-Quran sama begitu ya. Ya. Karena kalau misalnya ulama gitu bilang, atau salah satu ustadz bilang, oh ini hadis Sahih Bukhari. Ya Bukhari-nya kan panjang, ya Bukhari yang mana gitu ya kan. Kan kita ngeceknya satu-satu gitu, walaupun kelihatan sih di matanya gitu. Oh ini tentang ini kita cari gitu. Itu beda. Ya. Kalau Quran beda di tafsirnya, Pak. Ayatnya sama, tafsirnya bisa beda. Nah, rujukannya pakai bisa lagi dia kadang-kadang ulama ini dia pakai di mana? Oh di bahasa. Belum satu lagi di hadis. Oh di hukum, beda-beda lagi, Pak. Ya nggak bisa kita lihat orang yang pakar bahasa belum tentu pakar hukum. Orang yang pakar hadis ya di bidang di hadis saja, belum tentu dia ngerti hukum. Maka carilah orang-orang yang S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3-nya hukum, jadi nyambung tuh. Yang paling dia makanya gelarnya fuqaha kan. Kalau mau hadis, dia paham hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hanya sebatas itu. Dia nggak bisa menetapkan hukum. Jangan suka mengambil yang bukan ranahnya. Orang ahli hadis kok memberikan hukum, fatwa hukum, nggak bisa. Bukan ranahnya. Ini juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya sih. Dapatnya kalau misalnya mau ngecek hadis ya, karena saya nggak tahu ilmunya, berbeda-beda ya. Jadi kalau ngapalin juga susah saya. Misalnya hafalin surat ini hadis nomor sekiannya beda nanti di tempat yang lain. Yang penting matan, Pak. Ya matan sama sanad dia harus benar gitu kan. Nomor biasa nggak masalah, kalau itu bisa yang penting sanad sama matanya harus benar. Di hadis itu, Pak, ya ada satu kata tambah maka dianggap udah maudhu tuh, udah dhaif, udah lemah itu. Tambahan. Contoh gini, saya hadis tentang Ibnu Umar ya. Ya apa Ibnu Umar tentang hadis tentang apa tayamum. At-tayammum dorbatan. Hadis yang lain at-tayammum dorbatani. Betul. Kan beda alif dengan nun doang tuh, Pak. Iya, betul. Ya kan? Satu dorbatan, satu dorbatani. Dorbatan kan satu kali, yang lain 2 kali. kalau dorbatannya kan 2 kali. Iya kan? Nah, itu udah beda dia, mungkin 1 atau 2 gitu kan? Bisa. Iya kan? Ya jangan mentang-mentang ini hadisnya Ibnu Umar, belum tentu. Bisa jadi orang-orang menyandarkan ke Ibnu Umar. Ya, atas Albani belum tentu. Bisa jadi orang-orang mau mengatasnamakan. Iya. Itu. Saya ingin belum tentu. Ya. Lah ini kan levelnya Ibnu Umar loh ini, anaknya Umar ya. Ternyata menyandarkan aja ke Ibnu Umar ya. Menyandarkan. Harus dicek lagi ya. Oh, oke. Ya. Itu gunanya belajar. Oke, Ustadz, mungkin sampai di sini dulu kali. Baik. Kita tutup, oh iya, minta doanya nih Ustadz. Takutnya kita Minggu ada masalah lagi nih. Kalau nggak ada masalah ya kita kajian lagi seperti biasa. Tapi kalau ada masalah, Jumat depan saya libur ke Indonesia nih Ustadz. Cuma pas hari Jumat lagi saya dapat itunya, dapat tiketnya. Berapa lama perjalanan? 11 jam.
Jadi saya Sampai berangkat jam 4 Indo. pagi hari Jumat. Di sini jam 4 pagi di sini. Sampai di sana ya kurang lebih jam 3 sore. Keluar dari Jumat. bandara jam 4 jam 5 sore lah mungkin. Masih hari yang sama ya. Jumat minggu depan. Bisa Insya Allah. Sabtu main ke rumah ngaji bareng. Iya, iya, iya. Nah, insya Allah Sabtunya sih mudah-mudahan nih besok masih bisa ngaji nih. Takutnya ada apa-apa. Baik, nah, ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29. Wa qulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan yang benar semua datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Karena semua akan diminta tanggung jawabnya, semua akan ada expiry date-nya, ada masa berlakunya, dan kuluman alayafan semua akan binasa. Sabda Rasul kita umur umat kita jiwa 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga apa yang kita kerjakan, semoga segala kesalahan dan kesalahan kita dimaafkan dan diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Izin Ustaz.